jangan ya. Aku saranin jangan pernah ngambil ya yang namanya zoom digital. Lebih baik kamu mengambil gambar dengan wide angle ya. Jadi secara penuh. Artinya ketika kita mengedit, kita masih bisa ngezoom gambarnya dan hasil gambarnya sepertinya lebih baik daripada kita menggunakan zoom digital. Kemudian kita harus perhatikan fokus pencahayaan. Artinya ini banyak banget vlogger-vlogger yang baru belajar tuh nggak pernah perhatiin ya. Artinya dia suka aja yang penting dia rasa ini angle-nya bagus wajahnya ya kan. Lalu dia udah selesai gitu aja. Dia rekam langsung. Nah, pencahayaan seperti ini. Kalau teman-teman belum punya lighting, misalnya teman-teman pengen nge-review produk ya atau vlog beauty vlogger atau apa saja, perhatiin pencahayaannya. Gak usah mikir-mikir, aduh aku harus punya lampu cincin itu yang lingkaran kayak gitu yang lagi mode-mode sekarang yang dipakai beauty vlogger, nggak usah harus gitu-gitu banget ya. Nanti kalau mikir fasilitas harus lengkap, akhirnya kamu nggak berani mulai. Kamu bisa pakai cahaya tambahan kalau ternyata kurang mendukung ya. Tetapi kalau kita misalnya mengambil langsung ke nature, ke alam, itu cahaya matahari secara langsung itu bagus banget. Yang penting jangan sampai kamu backlight atau membelakangi cahaya ya, itu sangat berbahaya. Yang selanjutnya, teman-teman sebelum merekam video itu, ya, oh ya, aku hampir lupa, gimana teknik merekam ataupun memegang yang paling benar itu adalah seperti ini ya. Ini yang paling benar. Gunakan tangan kanan kamu atau kamu ternyata pengguna tangan kiri, ya. Gunakan satu tangan untuk memegang ujung. Tapi jangan sampai ketutup. Ya, ini lubang mikrofonnya jangan sampai ketutup. Kenapa harus seperti ini? Karena akan lebih stabil. Nanti kalian bisa coba atau coba secara langsung. Yang sudah menggunakan atau yang memiliki dua handphone atau menonton dari laptop, ya, boleh langsung dipraktekin. Ketika teman-teman melakukan proses perekaman dengan tangan seperti ini, ya, maka dipastikan hasilnya akan stabil. Meskipun, ya, kalau kita ingin mendapatkan angle yang lebih luas, bisa dibantu dengan menggunakan tongsis atau tripod. Karena jangkauan tangan kita hanya sebatas ini, dan kemungkinan hasilnya adalah semuanya bakalan close up ya, hanya sebatas separuh badan ya. Boleh pakai tongsis, tapi jangan sampai tongsisnya kepanjangan, lalu pada saat proses perekaman gagang tongsisnya kelihatan. Kemudian itu kita harus bisa memilih angle atau sudut yang tepat. Kalau kamu rasa kamu cantik dari sebelah kanan, maka ambil sebelah kanan. Tapi jangan kanan terus, ya kan? Apalagi kalau kamu pengen nge-review, maka yang menjadi pusat perhatian daripada angle-nya adalah kita sendiri. Objeknya kamu sendiri, ya. Maka kita harus berada di tengah. Sama seperti posisi saya sekarang. Kalau saya bicara seperti ini, pasti bakalan asing ya, karena di sini kosong. Atau sebaliknya, saya di sini, ya. Atau saya berdiri, maka itu nggak akan masuk akal. Artinya pilih angle posisi yang paling tepat. Dan seperti saat ini, kalau kita mau nge-review, posisi paling tengah. Kemudian kalau kamu ingin merekam video vlog, jangan sampai bicara, saya kasih contoh nih. Saya bicara sama teman-teman ini menatap layar. Ya, ini sekarang saya bicara menatap layar, artinya saya menatap wajah saya secara langsung. Tapi selanjutnya ini, saya bicara menatap kepada kamera depan saya. Ya, pasti teman-teman bisa melihat perbedaan. Kenapa kita kalau berbicara harus menatap kepada kamera? Karena supaya ada interaksi. Seakan-akan kita benar-benar berbicara dengan orang di depan kita. Ya, caranya seperti ini. Jangan sampai teman-teman, kalau tadi perhatiin video saya yang pertama, tentang Graha Maria Anai Velangkani itu, saya di situ masih salah. Ya, itu adalah video pertama saya. Saya di situ masih berbicara menatap kepada layar. Mungkin banyak orang melakukan ini karena beranggapan, apakah rambutku sudah bagus? Ya kan? Apakah sisirannya sudah, apakah kelihatan udah di wajah? Banyak orang berpikir seperti itu. Maka ketika akan membuat vlog, teman-teman memang harus banyak latihan ya. Karena saya sendiri masih sering menemukan kesalahan ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman ini harus berani loh bicara depan kamera yang saya bilang. Saya punya pengalaman, banyak orang itu yang punya suara yang bagus. Suara bagus, tapi nggak berani menampilkan wajah di depan kamera. Kalau kamu mau jadi vlogger ataupun YouTuber, kamu wajib menampilkan wajah kamu. Ya.
nggak usah mikir-mikir, aduh aku jelek, aku nggak bagus ini. Enggak. Yang orang cari adalah konten kamu isinya, ya teman-teman ya. Yuk, kalau kamu pengen jadi vlogger, ya, ada tadi sedikit kesalahan teknis ya. Kita harus punya opening speech. Di awal tadi kita udah sampein ya, bahwasanya kamu harus punya jargon. Jadi kalau saya mau opening speech-nya saya, contoh nih saya ngerekam nih. Nanti saya bakal sapa, "Hai good people, selamat datang kembali dalam vlog saya dan hari ini saya bakal ngajak kamu untuk menikmati makan malam yang paling enak di Kota Medan." Nah, itu dia ya. Harus ada slogannya, jargon-jargonnya. Kenapa begitu? Supaya orang ingat kamu siapa, vlog kamu yang gimana, dan mereka bakal merinduin. Ya, jangan ngerasa, aduh jargon aku nggak menarik. Coba dulu. Ini sama halnya kayak lagu itu nggak akan bagus kita dengar kalau kita cuma dengar sekali. Karena kita dengar berulang-ulang kali, kita download, kita dengerin terus, akhirnya lagunya enak. Ingat, kita harus persiapkan opening speech, ya, kalimat sapaan. Kemudian perhatikan posisinya ya, sebelum kita mulai nge-vlog ya. Perhatikan posisi mikrofon, cara menggenggam. Kalau dia landscape, kamu pegang seperti ini. Kalau dia portrait, kamu pegang seperti ini. Ya, lain halnya kalau pakai tongsis. Kemudian setting kameranya ya teman-teman. Di beberapa kamera ponsel memang efek mirror itu nggak bisa berbalik ya. Akhirnya kelihatan kalau kita pakai baju tuh bacaannya nggak sesuai ya, kebalik ya, benar ya. Nah, kalau teman-teman handphone kita udah support untuk membantu setting itu, perhatiin ya. Ada handphone yang makin bagus itu cahayanya bisa diatur, kelembutan wajahnya, efek-efeknya bisa diatur. Itu semua diperhatikan sesuai dengan ponselnya teman-teman. Kemudian, ingat, bicara seperti yang saya lakukan sekarang. Hai, welcome back to my channel. Sekarang saya bakal memberikan informasi menarik gimana caranya untuk memulai vlog. Nah, itu contoh gimana kalau teman-teman mau memulai opening speech-nya. Harus percaya diri, ya. Jangan pernah mikir, gak bagus. Semua bakal bagus kalau kita percaya diri, ya. Nah, kalau teman-teman sudah selesai itu, ya, yang pasti jangan pernah merasa takut untuk mencoba di depan cermin. Cermin itu nggak bakal pernah ngejek kita kalau kita salah, dan nggak bakal pernah nangis di saat kita ketawa. Ya, cermin itu adalah teman yang terbaik. Coba terus, sampai kamu lancar, lalu mulailah untuk merekam vlog pertama kamu. Nah, sekarang kita masuk kepada editing video. Editing video. Namun sebelumnya, saya boleh persilakan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, ya. Moderator mungkin boleh menyiapkan 1 termin atau 3 kesempatan untuk bertanya mengenai materi sebelum kita masuk kepada Oke, baik Kak Jo. video. Nah, bagi Ya. Sabarlah. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh. ya bagi teman-teman yang mau bertanya boleh diaktifkan mikrofonnya, tapi tunggu saya persilakan baru memulai pertanyaannya. Ayo, saya berikan 3 kesempatan penanya pertama. Yang mau ya, Ibu Mimi ya, Ibu Mimi Tan ya. Oke, saya rasa Ibu Mimi Tan sudah boleh untuk mengajukan pertanyaan. Shalom, Shalom. Dengar nggak? Dengar Bu. Iya, oke. Tadi kan Ya, itu kan ya. kedengar ya Pak ya. Kan tadi diajarin sama itu ya, Johannes gimana untuk rekod gitu ya Pak. Oke. Sebelum saya bilang rekod itu ke YouTube itu seharusnya kita ada akun YouTube-nya gimana itu Pak? Itu dari Gmail itu kan ada YouTube, itu harus diregistrasi dulu atau gimana Pak? Saya lari ke sana dulu gitu pertanyaannya. Oke, Bu. Berarti pertanyaan Ibu Mimi
bagaimana cara membuat akun YouTube begitu ya? Iya, Pak. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari Ibu Mimi. Nanti kita akan dijawab oleh Kak Jo ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Ya, bisa ajukan tangannya siapa ya? Bisa kameranya diaktifkan? Sebut namanya siapa? Yang mau bertanya? Dion. Oke, Dion, boleh? Gini, Pak. Panggil abang saja, nggak usah Pak. Ya. Oke. Bang, gini, jadi kan tadi udah disaranin apa software editornya. Tapi Ya. kebetulan di laptop saya nggak ada kayak emulator untuk ke KineMaster gitu, Bang. Jadi boleh pakai aplikasi editing lain. Kebetulan hari ini yang kita bahas itu, kalau misalnya dia belum bisa, Apa, Bang? nah Dion. Soalnya nanti Kak Jo akan bahas tutorialnya itu melalui KineMaster, tidak melalui aplikasi lainnya. Oh. Jadi nggak bisa yang lain ya? Terjawab nggak ya? Bisa, tapi nanti pengajarannya kan nggak nyampe nih. Melalui tombolnya, kita masuk dari mana, uploadnya dari mana, nanti dia beda sendiri. Masalahnya saya sudah paham sama aplikasi ini, Bang. Sudah paham dengan KineMaster? Bukan, yang ini, yang mau saya pakai ini, Bang. Oh, yang dia punya. Jadi begini, untuk sekarang kita coba untuk KineMaster dulu. Nanti mungkin Dion bisa di akhir acara kita akan bahas tentang yang Dion pengen tanya dengan aplikasi Dion. Bagaimana? Jadi halo Dion, kedengaran ya, tidak halo. ya? Apa, Bang? Maksud saya mengenai aplikasinya Dion itu nanti akan kita bahas di akhir acara ini. Nah, untuk sekarang kita coba fokus ke KineMaster-nya dulu. Jadi fokusnya Kak Jojo tidak akan pecah nantinya. Bagaimana? Oke. Oke ya? Oke, ya. Pertanyaan yang lain? Ada lagi? Oke, Nova. Tunggu ya. Oh ya. Salam. Ya. Ya, kedengaran. Mau tanya, tadi kan membahas mengenai mikrofon. Cuman kan mikrofon itu, kalau misalnya kita ngerekam, kan kita mengandalkan mikrofon dari handphone. Ya. Gimana caranya kalau misalnya kita pakai mikrofon bantuan? Maksudnya kalau kita di outdoor kan itu kita susah tuh kalau misalnya pakai mikrofon hanya mengandalkan mikrofon yang dari Android aja. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau pakai mikrofon yang eksternal, itu cara menyambungkan ke handphonenya itu kayak mana ya? Oke, berarti pertanyaan dari Nova adalah kalau Mikrofon menggunakan eksternal. dari mikrofon head itu pasti kurang maksimal. Nah, jadi sarannya mikrofon apa kira-kira yang baik digunakan? Dan cara pakainya gimana? Gitu. Halo? Baik, nanti ya. Ada lagi.
Udah itu aja sih kok mengenai mikrofon aja. Oke, ada lagi selain dari Nova? Ya, yang Malaysia itu bagaimana cara membuat akun YouTube, itu yang pertama. Dan kedua dari Nova, kalau menggunakan mikrofon yang ada di handphone itu tidak maksimal, terus kira-kira kalau kita menggunakan mikrofon di luar itu, sarannya apa dan bagaimana aplikasinya di handphone? Waktu dan tempat, Kak Jo. Oke, makasih ya. Jadi buat pertanyaan pertama itu gimana caranya buat akun YouTube itu gampang banget ya Ibu ya. Atau Kakak ya, atau Cici ya. Cici pasti sudah punya akun Gmail, ya nggak sih? Kalau kita punya ponsel cerdas, kita wajib punya akun Gmail ya. Artinya di sini, ketika Cici bakal masuk ke YouTube, membuat konten YouTube, gunakan akun Gmail tersebut. Biasanya itu bisa langsung terhubung ya, dari Gmail kita, kalau udah dari ponselnya kita buka YouTube, mau sign in, kita biasanya bisa langsung terhubung. Ya, itu gampang banget. Nanti kalau udah di dalam, mau ubah nama, nanti Cici juga bisa. Perhatiin aja nanti di aplikasi itu ada banyak setting yang bisa diubah. Mulai dari ubah nama, kemudian Cici juga mau buat tampilan YouTube-nya bagaimana, cara upload-nya juga gampang ya. Ini mungkin bakal membantu Cici, mungkin bertanya satu, tapi pasti kepikiran sama pertanyaan yang lain. Jadi ingat yang pertama, kalau buat akunnya itu gampang, punya akun di Gmail, itu langsung dihubungkan ke YouTube. Ya, nanti dia bisa langsung masuk ke YouTube. Kedua, kalau Cici ternyata nggak mau dulu ganti nama, karena di Gmail juga sudah ada nama, mau upload YouTube, ya, caranya gampang banget. Cici tinggal ambil file video yang mau dimasukin, ya, kemudian nanti bagikan, ya, seperti gimana kita nge-share di WA, nanti di situ ada pilihannya, Cici boleh share ke YouTube. Nah, artinya nanti videonya itu langsung di-upload ke YouTube. Kalau udah selesai, nanti biasanya di layar beranda handphonenya bakal muncul pemberitahuan bahwasanya videonya udah selesai. Ya, Ci ya. Yang kedua, ini tadi memang menarik ya, untuk yang si adik ya. Softwarenya itu Kak kamu Jo, punya mungkin software yang lain ya. Jo, Ya. tunggu dulu. Ibu Mimi. Ya, masih ada? Kira-kira Ibu Mimi ada gangguan mungkin sama Ko Jovi ya? Boleh Ibu Mimi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Tadi kan dibilang siapa Johannes kan kalau Gmail yang di handphone saya itu bisa diganti nama ataupun tidak diganti nama. Itu toolnya tunggu ya, saya langsung ke handphone saja gitu. Iya, boleh buka langsung YouTube-nya juga. Tapi kenapa nggak nampak ya? Saya masuk ke Gmail saya tidak nampak, kecuali yang di PC, Pak. Oh, kecuali yang di PC ya? Iya. Oke, Gitu. tampilan yang di handphonenya, Cici ya? Iya. Oke, jadi biasanya itu kalau misalnya kita di Android atau sejenisnya itu, di logo paling atas tuh kan bakalan tulisannya itu YouTube ya? Benar ya? Atas sebelah kiri YouTube ya? Di handphonenya boleh diperhatiin. Oke, lalu di atas sebelah kanan, biasanya itu langsung kalau misalnya Cici udah masuk ke YouTube, ya, nanti pasti bakal muncul inisialnya. Apakah emailnya Cici itu dimulai dari huruf A, B, C ya? Itu artinya YouTube-nya itu masih belum diubah sama sekali, ya, karena dia masih terhubungkan oleh email yang sebelumnya. Benar nggak? Gimana tampilan di handphone Cici? Tampilan di HP saya, contoh saya buka satu konten, bagaimana tahu itu ada nama saya atau tidak gitu, Johannes? Oke, pertama kalau misalnya kita buka konten ya, Ci ya. Jadi kalau tandanya kita itu udah terhubung di YouTube, ya, coba Cici klik dulu tombol like di video itu. Tombol like ya. Gitu. Ya, kalau Cici udah terhubung di YouTube, maka nanti tombol jempolnya itu ya akan berubah warna ya, Ci.
Udah berubah warna, Ya. Ci? Nggak ada tulisannya minta login, Ci? Enggak. Nggak ada. Jadi yang saya tadi klik kan nomornya bertambah gitu kan Pak kan. Itu iya, angkanya bertambah. bertambah, itu menjadi warna biru. Iya. Yang pertama kan abu-abu gitu. Tapi nggak disuruh sign in atau apa lagi gitu Iya. Pak. Ya. Berarti itu Cici udah masuk ke YouTube-nya. Nah, sekarang Cici mau ubah ya. Cici mau ubah namanya ya, misalnya ya. Cici perhatikan lagi di paling atas sebelah kanan. Ya. Ya, ada lingkaran. Ada apa di situ, Ci? Ada 3 titik. Ada 3 titik ya? Ya. Oke. Coba balik ke menu awal YouTube, Ci. Close dulu yang video tadi, Ci. Ya. Oke, balik menu awal ya. Maka tampilannya nanti kan akan ada ini ya, Ci ya. YouTube. Kemudian di sini inisialnya, Ci. Oke, Ci. Inisialnya. Iya, inisial saya M. Nah, itu nanti Cici klik yang M ya. Coba Cici klik aja dulu yang M. Ya. Nah, nanti di situ kan akan muncul kelola akun Google Anda ya, Ci ya. Ya, di bawah sana ya manage your Google account ya, betul. Ya, benar. Ya. Nah, yang Cici klik itu yang paling bawah ya, channel Anda, manage your account itu ya, Ci ya. Iya, iya. Channel. Nanti Cici klik itu, nanti Cici boleh edit-edit yang gambar tanda pengaturannya itu, yang setting ya. Yang setting ya, iya. Di sebelah, iya. Di sebelah inisial nama. Di sebelah inisial nama. Iya, inisial nama akun tadi ya, Ci ya. Maksudnya manage account ya, gitu ya? Ya, manage account ya, oke. Ya. Manage account diklik. Oke. Nah, kemudian di situ kan nanti ada channel settings-nya Cici ya kan? Iya, tapi kalau saya manage account, saya klik, dia langsung ke setting gitu. Iya, di situ kan Cici mau ubah nama ya. Ya. Nah, itu. Oke. Udah ada tuh inisialnya ya. Kalau di saya ini tampilannya misalnya ada R ya, itu awalnya. Maka yang di bawah Cici boleh ubah sesuai nama yang Cici inginkan. Yang ada gambar pensil. Iya, yang ada gambar apa? Pensil. Di mana? Pensil ya. Diklik gambar pensilnya. Di mana, Jonas? Di sebelah, biasanya di bawah logo huruf itu ya, logo huruf Cici itu ada, di bawahnya itu ada bagian nama. Ya, Ci ya. Oke. Di sebelah namanya itu ada gambar pensilnya ya, Ci. Benar ya, ada gambar pensil untuk setting atau bentuknya pulpen. Cici boleh klik. Tunggu ya, saya klik sekali lagi. Ya. Tapi nggak ada gambar pensilnya, Pak. Siapa Jonas? Yang ada nama saya, terus your channel, manage account. Ya, yang manage account itu ya, udah namanya itu, ada nggak gambar bentuk-bentuk pensilnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Coba jelasin lagi, sekali lagi, itu apa aja yang ditampilin? Mungkin tadi salah atau kurang tepat. Mungkin bisa ditunjukkan di layar, Cimimi. Coba ditunjukkan di layar. Nah, coba tunjukin di layar aja. Nampak nggak, Pak? Bentar ya. Ya. Kurang kelihatan, Ci. Ini? Sudah mati, gelap dia. Udah mati. Ya. Oh, bentar ya. Ini. Gini, Pak. Oke, masuk aja dulu ke satu. Oh, yang itu ya? Oh, iya. Itu dikeluarin dulu. Yang akunnya Cici yang mana gitu. Dikeluarin dulu. Apakah, itu kan dia berarti ada beberapa akun YouTube ya di situ ya, Gmail-nya gitu. Jadi Cici pilih yang mana? Pilih aja dulu salah satu. Yang M. Oke, coba diklik yang M-nya. Ya, sudah diklik. Oke. Lalu muncul ya YouTube-nya tadi ya. Sudah balik lagi ke home YouTube ya, ke beranda YouTube ya. Ya, langsung begitu saya klik yang M, itu keluar inisial nama saya, email Gmail saya. Baru kelola ya, manage account ya. Iya, betul. Nah, jangan pilih yang manage account ya, Ci. Pilih yang bawahnya lagi, Ci. Your channel itu, Ci. Oh, oke. Your channel. Ada. Ya, udah ya, Ci. Klik. Ya, yang ada gambar pensil ya, Pak. Iya, oke. Udah dapet, Ci. Ada gambar pensil. Bisa pensilnya diklik, Ci? Bisa. Oke. Bisa diubah namanya? Pensilnya nggak bisa diklik. Ada, tapi nggak bisa Iya. Oke. Coba ada menu setting di situ, Ci. Sesudah channel. Tadi your channel udah diklik ya. Your channel udah diklik. Ada inisial nama, kemudian pasti beberapa video di bawahnya ya, Ci? Iya ada. Tapi saya klik lagi ada, hi, my name is gitu-gitu ya.
Oh gitu ya. Oke. Ya. Nah, nanti Cici klik di situ kalau ada gambar setting. Atau coba kasih lihat ke saya, mungkin beberapa handphone berbeda. Siapa tahu tampilannya. Ini. Oke. Ke atasin lagi, Ci. Oke, yang ke atasin lagi. Handphone Cici ke atasin lagi biar kelihatan full. Cahaya di depan. Bentar ya, maaf. Ya, nggak Ini. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini juga buat teman-teman. Nah, yang itu maksimal yang huruf M itu ya, Ci ya? Iya. Yang di bold itu sebelah kiri daripada nama yang itu ada yang bisa diklik itu, Ci. Yang gambar pensil itu bisa diklik. Iya. Coba diklik dulu. Oh, Diklik. ini. Ini yang Ya. bisa diklik ya. Ini bisa diganti ya, Pak. Iya, itu dia, Ya. bisa diganti. Tinggal diganti, lalu oke, maka nama akun Cici segera berubah. Ya. Oh, ya. Iya. Mengerti. Mengerti. Iya. Untuk Mengerti pemula Ci, ya. Iya, untuk pemula ya. Iya. Untuk fotonya nanti tinggal klik gambar nama tadi, Ci ya. Yang M tadi, Cici untuk ini? ganti foto, ya. Nanti Oh, bakal ini? Oh, gitu ya. Iya, nanti dia bakal alihkan ke galerinya Cici, ya. Nanti Cici Oh, tinggal pilih foto, tapi di YouTube itu ada ketentuannya ya, Ci. Artinya gambarnya itu nggak bisa terlalu besar juga. Oke, Ci ya? Ya. Udah terjawab ya, Ci ya? Terjawab. Terima kasih. Oke, Ci. Kemudian ini yang kedua nih buat adik yang tadi bertanya, memang kita punya batasan ini soal KineMaster ya. Bahwasanya software editor itu kalau pengen download KineMaster di PC-nya kamu boleh download dulu. Softwarenya itu ada yang namanya, kebetulan saya juga tadi baru download ya, artinya nggak gampang ngedownload KineMaster via PC, karena harus ada perantaranya lagi ya. Nah, kamu bisa download dulu yang namanya itu BlueStacks ya, BlueStacks, BLUESTACKS ya, BlueStacks. Kamu download dulu yang BlueStacks. Kemudian kalau kamu udah selesai ngedownload BlueStacks itu udah ini kayaknya hampir sama kayak bentuk Google Application Store atau kayak Apple Store atau Google Play Store ya. Itu udah hampir sama yang seperti itu. Karena di BlueStacks ini nanti ada Google Play Store. Sesudah itu nanti kamu bisa cari KineMaster ya. Jadi itu caranya supaya kamu bisa download KineMaster di PC-nya kamu. Kenapa kita batasi KineMaster? Karena di KineMaster ini aplikasinya itu tiap hari itu upgrade ya. Bahkan sekarang itu KineMaster itu udah menuju aplikasi profesional yang bisa kita pakai di Android dan di PC. Itu dia menariknya. Kemudian nggak berat. Kalau kita ngaksesnya itu nggak berat ya. Kira-kira itu untuk yang pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, untuk mikrofon eksternal. Jadi gini sih sebenarnya. Waktu kita ngambil video, ya, yang pasti jangkauan volume mikrofon ini kan itu terbatas. Paling bagus itu kayaknya 1 meter suara bisa tertangkap. Itu juga kalau kategori suara yang kayak saya, bass. Ya. Tetapi kalau suara yang tipis kayak suara perempuan itu bakal hilang ketelan angin. Apalagi kalau dia itu mau buat kayak jalan-jalan ya. Nah, ini caranya itu adalah mau nggak mau supaya kualitas suara yang bagus adalah kita menggunakan mikrofon tambahan. Pertama, kita bisa memakai yang namanya clip-on. Ya, ini clip-on namanya. Ini harganya masih murah banget, di Shopee juga banyak ya, silakan dicari. Kemudian yang menjadi masalah adalah ada beberapa handphone yang bisa nge-support clip-on ini, ya, clip-on ini langsung ke handphonenya ketika dicolok bisa masuk ke suara videonya langsung terekam. Tapi ada juga handphone yang harus membutuhkan koneksi tambahan seperti ini. Ya, ini ada gambarnya, ini ada untuk mikrofon, ada untuk handsfree-nya, untuk headset-nya. Jadi nanti ini dicolokin, lalu dimasukin ke handphone. Tapi beberapa kamera atau maksud saya kamera handphone itu nggak ngedukung untuk melakukan perekaman video sekaligus gambar, ya, nggak support. Artinya beberapa mensupport dan nggak. Supaya kita bisa kualitas suara yang bagus, mau nggak mau kita punya aplikasi tambahan atau kita pakai handphone selainnya, ya, yang lainnya untuk rekam suara. Jadi kenapa banyak juga itu yang vlogger-vlogger pemula atau YouTuber pemula itu menggunakan handphone di tangan mereka, ya. Sebenarnya guna tangan mereka itu adalah untuk merekam, maksud saya guna handphone mereka genggam itu adalah untuk merekam suara. Nah, ini yang saya mau kasih tahu nanti sebelum editing, ya. Untuk merekam suara dengan baik itu bisa pakai aplikasi. Saya kasih lihat dulu aplikasinya. Kenapa harus pakai aplikasi tambahan ini?
untuk Audio Lab, namanya Audio Lab ya. Namanya Audio Lab. Nah, ini dia tampilannya. Boleh pakai Audio Lab. Di Audio Lab ini, teman-teman itu bisa merekam audio, ya, rekam audio. Ketika merekam audio nanti, ya, karena di sini kita nggak bisa, nanti juga bisa di editing suaranya. Suaranya bisa di editing, artinya bisa untuk penghilang bising nih, ya, penghilang bising. Kalau diklik, nanti teman-teman bisa edit suara supaya noise yang suara angin yang terlalu berisik itu bisa berkurang ya. Di sini ada banyak jenis-jenisnya, ini nggak bisa proses karena saya pakai handphone di aplikasi ini ya. Gitu kira-kira. Gimana untuk yang pertanyaan ketiga, sudah bisa menjawab? Sudah sesuai? Cara nyambungin mikrofon yang 2 handphone itu gimana ya? Nah, itu dia nanti di proses editing ya Kak ya. Artinya Oh. ya, kakak nanti harus ngirimin filenya ini ya kan, Kak. Udah kakak rekam, kalau mau pakai aplikasi tadi, ya, maka kakak boleh kirim, ya. Filenya boleh kirim, nanti di editing kita kasih tahu gimana caranya, ya. Oke. Oke ya, baik. Oke. Oke, untuk termin pertama, kita lanjut lagi. Nah, ini yang paling susah-susah gampang sih teman-teman, kalau kita ingin memulai konten, karena kita harus belajar editing, ya. Kenapa kita batasi dengan KinoMaster? Karena yang saya sampaikan tadi, bahwasanya KinoMaster itu adalah aplikasi yang paling asik kita gunakan, bisa kita gunakan di ponsel, bisa kita gunakan di PC, ya. Tetapi saya sarankan, kenapa kita gunakan ponsel? Waktu mengaksesnya itu lebih gampang, ya. Ketika kita gunakan laptop, kalau dia laptop kita itu nggak support, ya, abaikan wajah-wajah saya dengan berbagai variasi warna, teman-teman. Karena sekarang kita bakal masuk kepada teknik mengedit video. Ini gampang banget pakai KinoMaster, ya. Nah, coba teman-teman di situ persiapkan semua file mentah. File mentah itu bisa berupa foto, bisa berupa video, ya. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan audio itu dari YouTube. Ya, boleh dari YouTube supaya nggak kena yang namanya kena klaim ya, sejenisnya seperti itu. Maka teman-teman harus mengetikkan contoh nih, musik no copyright. Ya, musik no copyright. Artinya di situ teman-teman bisa ngedownload musik dan kita bisa pakai lalu nggak akan ada klaim ya atau copyright. Artinya konten kita tetap bisa tersedia di YouTube tanpa harus terganggu. Karena belakangan ini YouTube itu sudah mulai tegas dengan ketentuannya ya, hak cipta itu benar-benar dijaga oleh YouTube. Jadi kalau ada kemiripan aja konten-konten, bahkan seperti belakangan ini ada tuh ya yang si KKI ya, yang katanya itu kontennya itu akhirnya dihapus karena ada kemiripan. Itulah berbicara soal hak cipta. Artinya YouTube itu nggak mau ada karya-karya itu yang sama-sama ya. Oke. Nah kita balik lagi teknik mengeditnya itu. Kita udah pilih aplikasinya, KinoMaster. Nah, ini kita belajar, kita boleh perhatikan baik-baik. Kita udah buka aplikasi KinoMaster. Gak ada bedanya KinoMaster yang di Android dengan KinoMaster yang ada di PC atau di komputer. Bedanya adalah lebih mudah ngedownload KinoMaster di Play Store daripada harus menggunakan dari Google. Ya nggak sih? Dari Google Play Store itu lebih rumit. Kemudian, kalau kita menggunakan PC itu KinoMaster-nya itu cuma dikasih free trial 1 minggu. Karena saya coba juga, saya perhatiin. Kalau dia di ponsel kita udah download, kita bisa pakai. Kalau kita mau menuju yang pro, nggak pakai watermark, kita bisa pakai aplikasi yang berbayar. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita coba sama-sama gunain handphonenya. Kalau mau mulai project, buat yang masih pemula banget, di sini yang saya sudah tanda panah ini untuk memulai skala. Ya. Ini skalanya. Klik tanda plusnya itu ya, kayak clippernya perfilman ya, logonya ya, tanda plus ini, klik. Nanti bakal muncul, pilih aspek rasio. Ada 16:9, itu kalau teman-teman ngerekam videonya secara landscape, atau handphonenya tidur. Ya. Kemudian ada aspek rasio 19:6. Kalau teman-teman hanya nge-vlog mungkin seperti beauty vlogger cocok yang seperti ini ya, yang benar-benar fokusnya atau objeknya itu cuma satu, ya.
Tetapi teman-teman, kekurangan daripada aspek rasio 9:16 ini, kalau teman-teman mau masukin di feed Instagram, maka bisa dipastikan videonya akan kepotong. Ya, videonya akan kepotong, atau mau buat story, videonya juga akan kepotong. Nah, tetapi kalau teman-teman mau ubah ke aspek rasio 1:1 yang sebelahnya ini, itu juga bisa. Ya, karena tampilan di sosial media seperti Instagram itu sebenarnya di 16:9 dengan 1:1. Artinya nanti kalau udah terlanjur ngerekam 9:16, bisa juga kita edit supaya dia 1:1. Ya, teman-teman juga pasti sedikit banyak udah tahu ya, apalagi anak-anak yang muda. Kita contoh pilih aspek rasio 16:9. Klik. Ini akan muncul pertama di tampilannya teman-teman, ya. Kemudian, teman-teman yang menggunakan PC ataupun handphone bisa memilih bagian media. Klik media. Nanti teman-teman akan dialihkan kepada folder-folder di handphonenya teman-teman masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Abaikan saja gambar saya karena saya memang sedikit, bukan sedikit sih, banyak banget suka ngambil foto, video, karena emang saya suka banget ngedit-ngedit. Saya tadi udah siapin, contoh saya mau pilih folder saya yang ini. Ya, teman-teman boleh pilih folder yang mana aja, usahakan video dulu. Ya. Oke, saya balikin dulu. Saya belum dapat tuh yang paling pas. Boleh foto, boleh video, ya. Tapi kenapa harus pakai video dulu? Supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau foto itu sebenarnya lebih gampang editnya, ya. Nggak seribet sama yang video. Nih, saya udah punya project-nya. Ya. Saya pilih, teman-teman juga boleh pilih. Saya mau pilih gambar yang pertama ini. Saya pilih satu aja gambar, ya. Saya pilih satu gambar ini, saya udah masukin, ya teman-teman. Lalu kita pilih centang, ya. Ada checklist, kita klik. Nah, dia udah masuk ke jendela editornya. Lalu teman-teman untuk memastikan bahwasannya berfungsi dengan baik, ya. Teman-teman bisa klik tombol play ini untuk melihat hasilnya. Maaf kalau soalnya nggak kedengaran. Ini artinya gambarnya atau videonya sudah berfungsi dengan baik. Untuk memulai editingnya, garis merah ini, teman-teman, ya, yang merah ini harus ditarik ke sebelah kiri. Nah, ya, itu menjadi di sebelah kiri. Kemudian, yang kedua, teman-teman mau masukin filenya lagi ya, foto atau video, kembali lagi ambil atau tarik garis merah ini, atau bisa menekan layar, ya, bisa menekan layar, lalu menggeser posisi video ke kiri. Sehingga garis merahnya berada di kanan video. Untuk apa? Untuk memasukkan footage, ya, ataupun gambar video yang sudah teman-teman siapkan. Nanti biar posisinya itu teratur. Lalu klik lagi media. Ya teman-teman ya. Pilih lagi di mana tadi foldernya. Saya pilih foldernya saya di sini. Kalau teman-teman mau memasukkan langsung banyak video supaya nggak bolak-balik buka, bisa ya. Tinggal klik satu-satu. Video 1, video 2, video 3, sejenisnya ya. Lalu tinggal tekan kembali tombol centang untuk kembali ke jendela editingnya. Nah, untuk memulainya kembali, ingat, selalu tarik garis merah ke sebelah kiri untuk di awal. Atau tekan layar, ya, tekan layar project ini untuk menggeser, ya teman-teman ya. Ditekan aja dengan lembut, lalu digeser ke kiri. Semakin kamu lancar, nanti kamu bisa tinggal menggeser, ya. Gampang ya. Sejauh ini masih paham. Kalau misalnya ada yang bingung, nanti boleh interupsi, ya. Kemudian, yang kedua yang harus kamu lakukan untuk membuat konten itu adalah ingat bahwasanya kita harus memasukkan yang namanya teks. Teks tadi itu kan di materi awal itu, di script writing itu udah dijelasin bahwasanya teman-teman harus membuat teks itu supaya nanti waktu editingnya itu mudah. Jangan sampai berpikir lagi ini gimana caranya ya, harus udah disusun. Cara masukin teksnya, klik lapisan.
Nanti akan muncul media, efek, hamparan, teks, dan tulis tangan. Kita mau masukin teks. Ya, teman-teman. Klik teks yang ada logo T. Lalu teman-teman mau buat judulnya. Tinggal klik aja. Oke, teksnya udah ada teman-teman ya. Kalau teksnya ini udah ada teman-teman, kita tinggal klik tanda pilih atau versi yang berbahasa Inggrisnya ya. Ada oke ya. Saya punya versi yang bahasa Indonesia di sini. Pilih, klik. Nah, teksnya akan muncul langsung di tengah. Ya. Pertanyaannya, kita mau pilih dulu ya. Kita mau jangan lupa dicentang, selalu gunakan centangnya teman-teman. Nah, kita mau play. Kita mau lihat gimana hasilnya. Muncul ya, workshop online. Nah, kita geser lagi ke kiri. Teman-teman pengen ngebayangin gimana sih cara teksnya masuk? Apakah teksnya langsung pleng, muncul kayak gitu doang? Atau mau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah? Atau masuknya itu dari kecil ke gede? Atau satu persatu? Nah, saya mau kasih tahu ini tipsnya dia. Ya, supaya ubah transisi atau cara masuk sisipannya. Klik proyek yang T tadi teman-teman ya, teksnya. T itu artinya gambar teks ya teman-teman. Klik. Nanti tampilnya seperti ini. Lalu pilih font yang ini, huruf-huruf A. Ya, diklik. Nah, di situ bakal muncul beberapa variasi font yang bisa digunakan. Buat teman-teman yang masih baru ngedownload aplikasi KinoMaster, ya, maka fontnya sedikit ya. Fontnya sedikit. Gimana caranya supaya dapat font yang banyak? Teman-teman nanti boleh klik ini, store-nya, ya, warung-warungnya. Nanti kalau teman klik ini, kita bakal langsung dialihkan dengan aset-aset KinoMaster-nya yang bisa dipilih. Kalau mau yang teks, lihat teks, ya, di sini ada banyak yang bisa dipilih, ya, ada banyak yang bisa dipilih. Ini dia berbagai bentuknya, ya. Sebagai contoh, saya pilih teksnya yang ini, bebas new. Saya klik. Nah, karena saya udah install, maka sudah ada. Teman-teman nanti di sini pilih unduh, ya, download, unduh. Ya, nanti diklik itu, teman-teman bakal ada proses. Saya coba, ya, teman-teman ya. Ini nanti bakalan berproses. Nanti dia bakal muncul terinstall. Ya, kalau teman udah coba itu bakal muncul terinstall. Lalu untuk kembali, back, oke? Kita close untuk kembali ke project kita. Nah, nanti varian font-fontnya itu muncul ya teman-teman. Ini semua sebanyak ini karena saya udah ngedownload. Ya, teman-teman bisa download. Jadi saya mau buat itu, judulnya itu, saya mau pakai font yang ini. Saya mau pakai ini fontnya ya. Great Vibes Regular. Teman-teman juga bisa dapetin nanti di di aset KinoMaster, diklik ya. Lalu pilih tanda centang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, udah berubah ya, udah berubah fontnya. Sekarang mau ubah dulu ukurannya supaya bisa kebaca. Masih di blok ya. Ini ada tanda 2 anak panah. Ini bisa diklik 2 anak panah untuk memperbesar ukuran. Kalau yang panah atas melengkung, yang ini, itu untuk mengubah posisinya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Sesudah itu, tekan. Kalau rasanya udah cukup ukurannya, oke, biarkan. Jangan dicentang dulu, ya. Jangan dicentang dulu. Centang dulu itu kalau teman-teman pengen udah selesain, ya. Artinya udah siap yang ini aja. Nggak ada yang mau diedit, maka dicentang. Tapi kalau masih ada yang mau diedit, misalnya nih, teman-teman mau ganti warna, ini ada ya, yang warna putih, teman-teman klik, nanti bakal dialihkan sama warna yang banyak. Jadi, teman-teman pilih aja warna yang suka-suka. Saya misalnya suka warnanya itu hijau. Saya pilih yang hijau, saya klik. Nah, dia berubah ya teman-teman di sini ya, jadi hijau. Sesudah itu saya pilih centang. Maka, tulisan saya berubah menjadi warna hijau. Lalu, teman-teman pengen buat efek-efek di tulisan supaya
bisa kebaca, itu silau gitu ya. Teman-teman harus pintar bermain warna. Jadi saya arahin ke bawah lagi, teman-teman. Geser ke bawah menu ini, ya, geser ke bawah. Kemudian teman-teman boleh pilih ikhtisar, ya. Mungkin di aplikasi teman-teman yang pakai bahasa Inggris, ya. Saya coba dulu ya. Buat teman-teman yang pakai aplikasinya itu berbahasa Inggris, saya pikir simbolnya sama ya. Simbolnya sama. Teman-teman boleh pilih yang namanya outline ya, ikhtisar atau outline. Kemudian ada shadow bawahnya, ikhtisar dulu kita klik atau outline. Kemudian yang di atas itu ya teman-teman, ada yang namanya tombol on atau off untuk enable atau disable. Kalian setuju atau enggak? Klik, geser ke sebelah kanan. Ada garis ya. Ini dia, ada garis-garisnya ini. Ada bingkai-bingkainya ya. Border-border shading-nya. Teman-teman mau ubah, jangan warna hitam. Klik yang ini. Yang ada gambar warna. Klik. Nanti akan dialihkan kepada warna mana. Jadi hijau saya mau outline-nya itu warnanya itu misalnya merah. Saya pilih merah, klik, berubah merah di sini, centang, berubah merah. Lalu, ya weight-nya atau beratnya teman-teman pengen ubah, maka tinggal yang paling bawah weight ini, yang ada angka plus 15, itu standarnya plus 15. Teman-teman boleh ubah apakah mau digedein, geser ke kanan, atau mau dikecilin, biar tipis aja. Nih, contohnya, saya buat di plus 9. Kalau dia cocok, centang. Nah, dia sudah berubah. Lalu, teman-teman pengen tahu, kita coba lihat hasilnya dulu ya. Klik play. Bosan ya teman-teman ya, kalau cuma seperti itu bentuk teksnya ya. Jangan lupa geser lagi. Kita mau buat gimana caranya tulisannya masuk dengan bagus. Maka, kita pilih, klik kembali, ya, Project T tadi, klik, kayak gitu. Kita lihat, di sini ada menu, di kanan atas nih, ya. Di situ akan ada muncul yang namanya animasi masuk atau in animation, ya. Di animasi masuk atau in animation, teman-teman boleh klik. Lalu di bawahnya itu ada banyak pilihan. Nah, ini dia pilihannya banyak ya. Ada pilihan yang banyak. Kita coba sama-sama mau pilih yang namanya memudar atau fade. Ya, memudar atau fade. Kita klik di lingkaran kecil ya. Nah, bisa lihat ya. Mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Udah mulai kelihatan karya-karya editingnya ya. Di paling bawah ini ada durasi, artinya mau berapa detik, teman-teman. Mau diperpanjang boleh, lebih lama dia munculnya, ya. Oke. Kemudian kalau sudah cocok, centang kembali. Oke, kita coba geser lagi ke kiri, lalu kita play. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, udah kerasa ya teman-teman ya indahnya ya, teman-teman ya. Sedikit indahnya udah kerasa. Lalu coba perhatikan kembali video ini. Aduh, nggak asik tuh waktu teksnya menghilang. Gimana caranya supaya teks yang menghilang bagus? Sebenarnya gampang. Hampir sama seperti yang tadi. Balik lagi ke project, ke T, klik lagi. Lalu kembali akan muncul, ya, ada in animation, atau animasi masuk, ada overall animation, ada out animation. Nah, itu kan mau keluar, teman-teman. Kita pilih out animation atau animasi keluar. Klik. Teman-teman boleh pilih yang mana? Apakah geser ke kanan? Coba diklik. Nah, lihat hasilnya. Boleh dipilih yang mana aja, ya. Boleh dipilih. Kita coba satu-satu, teman-teman suka yang mana, ya. Mungkin yang baru memakai aplikasi ini bakal melonjak kegirangan ya. Oh, ternyata kayak gini. Soalnya saya dulu gitu waktu pertama-pertama kali, teriak-teriak saya. Nah, saya mau pilih yang ini. Ya, saya mau pilih yang usap atau simpangkan aja deh. Lalu durasinya saya mau panjangin sama kayak tadi, tinggal panjangin aja 1,5.
Nah, kalau udah cocok, saya tinggal geser ke centang ya. Klik, kita play. Jangan lupa tarik garis ke kiri, play. Nah, dia sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, kita teruskan dulu videonya supaya lihat apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada persimpangan ya. Yang ini. Ya. Kalau teman-teman ngaksesnya via laptop ya, itu bakal gambarnya itu udah jelas pasti ya, tampilnya lebih gede dari laptop, jadi matanya juga lebih jelas. Nah, itu akan ada muncul yang namanya tanda plus ya. Kalau di laptop itu dia itu udah rapet ya, udah rapet ya. Tanda plus. Itu nanti bisa diklik tanda plus yang di laptop atau tanda ini yang di handphone. Ini untuk memberikan efek ya, transisi. Ya, untuk memberikan transition effect ya. Teman-teman boleh pilih, kalau yang masih baru download itu masih sedikit efek. Saya sudah banyak karena saya udah memang banyak buat karya video di sini. Jadi teman-teman balik lagi. Bisa nanti pilih lagi tadi ya, yang gambar toko aset KineMaster itu ya, store-nya. Teman-teman boleh pilih ya, supaya memperbanyak koleksinya. Itu bisa teman-teman pilih di bagian paling bawah. Nah, get more atau dapatkan lainnya. Teman-teman bisa pilih yang di situ. Nanti akan dialihkan kepada banyak efek. Sekarang saya mau pilih efeknya itu yang keren versinya saya. Saya mau misalnya ini. Saya klik. Atau teman-teman saya cocokin sama aplikasi yang baru aja teman-teman ya. Yang paling banyak itu digunakan adalah, saya ulang kembali, yang paling banyak digunakan itu biasanya klasik ya. Yang dia berubah jadi hitam keterang. Ya, ini saya kasih lihat dulu. Udah banyak banget efeknya saya. Ya biasa paling bawah tuh. Nah, saya pilih ini. Coba kita sama-sama pilih Classic Transition. Itu berada di paling bawah ya teman-teman. Klik Classic Transition. Oke, kita bakal diarahin kepada 3 transisi. Yang bisa kita pakai crossfade dulu. Ini dia kalau crossfade. Nah, dia itu yang crossfade. Kalau mau zoom out, nah, oke. Kalau dia mau fade, nah, tapi disaranin kepada teman-teman kalau misalnya mau buat vlog yang seperti ini ya jalan-jalan, ya atau yang sedikit-sedikit romantis ya teman-teman ya, yang musiknya mengalun merdu, boleh pakai fade through ya. Jangan sampai teman-teman mubazir pakai efek, akhirnya kampungan nanti hasil videonya ya. Yang satu bentuknya fade, yang satu zoom, yang satunya itu bentuknya folding, yang satunya lagi bentuknya powerful, banyak efek, tapi jangan sampai kampungan jadinya gitu, ya nggak sih? Maka di sini kita saranin, kalau bentuk video seperti ini, pakailah yang fade through, ya, atau bisa zoom out atau crossfade. Yang 3-3 ini cocok kalau teman-teman mau ngebuat video seperti ini. Ya, kalau dia pakai slow yang nyantai-nyantai aja. Klik centang. Ya, ingat kalau teman-teman mau tambah durasinya, tinggal digeser ya, tinggal digeser aja. Klik centang. Kita lihat hasilnya, geser kembali. Nah, ini dia teman-teman ya judul, kemudian kita lihat efek transisinya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, saya akan lanjutkan, ini bisa teman-teman lakuin untuk yang selanjutnya yang lainnya ya. Kalau teman-teman singkatnya, teman-teman mau buat teks di yang ini, video atau gambar ini, teman-teman tinggal arahkan garis merahnya, berhenti di mana. Nah, berhenti di sini, mau tambah teks, tinggal klik lapisan, pilih teks, lalu klik lagi. Misalnya teman-teman, ya. Oke, ganti lagi, tinggal diklik lagi, gedein. Ganti warna. Teman-teman, saya mau ganti warnanya jadi merah. Klik. Kalau mau ganti font, ini singkat ya teman-teman ya, tadi udah. Tapi ini untuk mengingatkan kembali, klik A, P,
pilih fontnya. Apakah teman-teman mau pilih yang ini? Ya, ini standar di handphone masing-masing ada. Centang. Oke. Lalu mau buat outline-nya, tinggal teman-teman pilih outline ya atau ikhtisar. Klik, enable kan? Oke, sudah ya. Saya mau pilih yang hitam saja. Oke, lalu dicentangkan. Teman-teman mau buat animasi masuknya in animation, klik in animation. Saya mau buat dia geser ke kanan. Oke, saya centang oke. Lalu jangan lupa langsung pilih. Nah, ini dia. Teman-teman mau memotong ya, memotong teks sama video itu caranya sama ya. Selalu klik proyek yang ingin diubah. Saya mau ubah ini, saya klik, saya geser garis merahnya, saya mau potong di sini. Ya, perhatikan garis merah. Maka sesudah itu kita pilih gunting, logo gunting ini, teman-teman perhatikan pointernya saya ya. Klik gunting, lalu pilih ya di situ teman-teman kalau di versi yang Indonesia ini teman-teman boleh pangkas ke kiri playhead ya atau trim to level of playhead ya atau bagi atau pangkas di kanan. Kalau yang ini perhatiin teman-teman, kalau saya klik ini hilang yang di sebelah kirinya ya karena itu trim to left of playhead ya di playheadnya ini yang kita klik itu namanya playhead. Undo supaya balik lagi ya undo. Kita mau pangkas ke kanan, yang mau dibuang kan sebelah kanan. Jadi kita mau buang sebelah kanannya. Tapi kalau teman-teman mau bagi teks, ini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Ya, teman-teman mungkin pengen nampilin semua teks ya. Jadi ini yang pertama teksnya, ini yang kedua. Teman-teman ganti teksnya, klik. Ya, diklik. Teman okein dulu ya, oke. Ya, teman okein dulu. Nah, kemudian kembali lagi klik proyeknya tadi yang di playhead. Teman-teman ganti teks ya. Nih. Oke, yang teks yang bawah. Lalu ganti dengan ini, yang gambar logo keyboard. Klik aja. Alamku indah. Oke, misalnya ini, klik pilih. Sama juga kayak font teman-teman, jangan mubazir pakai font ya, pilih aja yang sesuai, tapi jangan terlalu banyak variasi-variasi. Oke, animasi keluarnya kita pilih, klik, mau geser, kita mau geser ke kiri ini. Nah, oke, kita mau lihat hasilnya. Kita geser awal. Nah, di simpang ini tadi teman-teman, nih untuk efek bisa ditambahin. Langsung ya, di efek kita tambahin. Boleh diperhatiin efeknya, klik lagi. Saya mau pilih efeknya yang udah saya download nih. Saya pilih yang ini nih, misalnya. Oke, saya centang. Oke, ya. Saya hapus dulu yang ini, anggap itu percobaan kita, saya hapus ini biar nggak terlalu panjang. Nah, kita mulai contoh awalnya. Lihat kembali, nanti sesudah ini kita akan masuk gimana caranya untuk memasukin musik, ya. Nah, perhatikan gimana efek transisinya bekerja. Nah. Oke, sekarang kembalikan garis merah awal. Sudah di awal, kita mau masukin musik. Pilih audio, klik audio, maka kita akan diarahkan kepada perpustakaan musik kita, music assets kita, ya. Jadi kalau teman-teman pengen ambil dari downloadan, biasanya download itu bakal muncul di songs atau di lagu, ya. Ketika saya klik ini, maka akan muncul lagu-lagu saya. Saya ngambil contoh itu yang no copyright ya teman-teman ya, supaya nggak diklaim sama pihak YouTube-nya. Nah, ini beberapa contoh ya. Saya klik, lalu bisa didengar dulu. Ini mendengar ya. Kalau udah cocok,
di pause, lalu pilih tanda plus. Ini tanda plusnya ini adalah untuk memasukkan lagu ke playhead-nya tadi, ya, ke bagian yang kita edit itu. Nanti dia bakal muncul di bawah ini, di bawah tulisannya kita. Kita klik dulu. Dia udah masuk ke ini ya. Nah, kita klik centang untuk mengakhiri. Oke, dia udah masuk nih. Kalau teman-teman sudah pada praktik sekarang, pasti dengerin musiknya masing-masing ya. Nah, sekarang yang mau diajarin, gimana caranya supaya musik itu kedengaran indah ketika dimasukkan. Artinya, jangan langsung bem, meledak musiknya. Artinya kita mulai dari yang kecil dulu, ke gede, dan nanti ditutup dengan suara yang mulai habis ya teman-teman. Karena seringkali kita ngedit lagunya itu nggak full habis kita buat ya. Jadi caranya adalah gini, klik kembali projectnya yang playhead. Udah berubah ya teman-teman ya. Oke. Nah, sesudah ini teman-teman boleh pilih nih yang logo ini, yang gambar-gambar kayak sinyal-sinyal ini ya. Klik. Oke teman-teman. Ubah posisinya ya, garis merah ini geser apakah mau di sini. Oke, ini artinya batas yang ini, pemberhentian yang garis merah ini artinya batas di mana teman-teman mau musiknya 100% kedengeran. Anggap itu batasnya. Kalau udah setuju 100%, geser ke tanda plus atas nih. Perhatiin kursor saya. Klik. Nah, nanti hasilnya akan ada titik di sini ya, teman-teman ya. Titik merah. Supaya suaranya pelan atau kecil dari awal, maka geser kembali ke sebelah kiri garis merahnya. Lalu, teman-teman balik angka 100. Dari sini ya, balik ke 100. 100-nya ini teman-teman turunin sampai bawah. Habis. Maka centang. Nanti musiknya akan mulai dari suaranya yang paling pelan sampai habis. Ya teman-teman, kita menuju gimana cara menutup musiknya. Nah, ini kan berlebih banyak ya teman-teman ya. Project kita dikit, kita klik lagi gambar. Lalu kita pilih ya. Nanti ada gambar di sini gunting ya. Cut ya atau trim ya. Klik. Lalu pilih pangkasnya yang ke kanan ya. Oke, teman-teman. Cut to the left-nya. Oke, lalu dicentang. Maka videonya, suara dari backsound-nya akan habis. Lalu, supaya tadi balik lagi, supaya suaranya habis, klik lagi. Lalu pilih gambar yang sinyal. Sinyal itu. Pilih centang dulu. Ini batasnya ya, yang mau didengarkan 100% ini batasnya. Perhatikan yang garis merah. Ini batas 100%. Klik lagi tanda plus. Oke, klik. Nah, udah ada ya. Tanda bulat-bulatnya ini ya, teman-teman ya. Lalu kita mau habisin yang ujung. Geser garisnya ke ujung. Lalu pilih yang 100%, turunin ke bawah. Nah, jangan lupa dicentang. Kita garis, ini nanti bakal ngulang awal. Nah, satu lagi yang teman-teman perlu tahu adalah gimana caranya kalau mau masukin voice over atau suara. Nah, berhubung ini nggak bisa diakses, suaranya nggak bakal kedengaran, aku bakal kasih liatin dulu ya. Contohnya itu, jadi nanti teman-teman kalau mau berproses ini ya, bisa teman-teman perhatiin. Nah, tadi saya udah sempat rekamin ya, perhatiin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau yang namanya nge-voice over, ngerekam langsung dari aplikasi KinoMaster ini sendiri ya, ini proyek kosong ya teman-teman ya. Jadi cara pertama yang perlu kita lakukan adalah pilih yang ada gambar mikrofon voice. Nah itu nanti bakal ada gelombang suara tuh teman-teman kalau teman-teman coba sekarang. Artinya suaranya siap masuk. Kalau suaranya mau fokus ya, kalau teman-teman mau fokus di suaranya, maka teman-teman boleh pakai headset ya. Nah ini dia proses perekamannya. Saya udah akan mulai. Kalau teman-teman bicara bakal muncul di situ. Kalau udah berhenti, jangan lupa teman-teman centangin. Ya, itu ada di gambar centang. Lalu, selanjutnya itu ya, nanti teman-teman geser lagi ke kiri, kemudian tekan tombol play.
Nanti suaranya itu bakal muncul loh, ya, di teman-teman itu suaranya bakal muncul. Nah, dia caranya seperti itu teman-teman kalau kita pengen ngedubbing. Kalau pengen hasil kualitas dubbing tadi bagus, ingat aja seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pakai aplikasi Audio Lab yang sudah saya sampaikan, supaya suaranya terdengar lebih bagus, lebih keras, ya. Terakhir, ya, kalau suaranya ini udah cocok, saya mau audio, saya masukin misalnya audio, di sini ada berbagai macam suaranya saya pilih aja ya, acak ya teman-teman ya. Saya misalnya pilih ini, saya masukin. Kalau kepanjangan, ingat geser ke kanan, lalu teman-teman boleh pangkas. Pangkasnya ini ya, gambar gunting, trim ya. Oke, pangkas ke kanan supaya terbuang habis. Klik oke. Nah, lalu kalau mau teman-teman gedein suaranya, ini dia ya, ini tips yang terakhirnya, biar teman-teman paham, klik lagi project-nya yang paling bawah ini, lalu pilih gambar volume, klik. Ya. Sesudah diklik ya teman-teman, boleh diikuti supaya tahu perbedaannya. Teman-teman boleh lihat kompresor, ya, ubah ke sebelah kanan supaya enable, oke? Lalu centang. Maka suaranya akan lebih besar, ya, akan lebih besar. Nah, itu dia teman-teman. Yang terakhir adalah gimana sih cara jadiin ini? Kita lihat dulu hasilnya, ya, atau teman-teman lihat hasilnya masing-masing. Oke, sekarang gimana caranya membuat project ini jadi video, ya. Teman-teman ikuti kursor saya, membagikan ini, tanda membagikan, klik. Nanti dia bakal muncul variasi-variasi yang bisa teman-teman pilih untuk jadiin video, ya. Jadi yang pertama itu, kalau dia di versinya saya, ya, saya itu punya yang namanya 720 HD, tapi di ponsel ataupun di komputer itu sepertinya bisa support di 1080 atau sejenisnya teman-teman. Yang manapun teman-teman boleh pilih, ya. Ini dia laju bingkainya teman-teman. Laju bingkai artinya nah, di laju bingkai artinya teman-teman harus pilih yang 30, batas yang paling tinggi. Supaya nanti waktu ekspor atau proses menjadikan file-file mentah tadi jadi video itu nggak acak, artinya nggak nge-lag gitu ya. Kalau teman-teman pilih yang bawah ini hasilnya nanti kurang bagus. Tetap usahakan pilih yang paling terbaik kualitasnya. Nah, di bagian ini ada ukurannya. Ini, kalau geser ke sini itu akan gede. Lihat nih ukurannya berubah ya. Ada 20 MB, laju bitnya ini itu mempengaruhi proses atau kecepatan ketika nge-export. Teman-teman pilih yang standar aja, artinya jangan terlalu tinggi ukurannya ini ya. Oke, saya pilih di 10 MB. Lalu diekspor. Inilah dia yang bakal memakan waktu. Kalau dia di aplikasi menggunakan laptop, itu sering banget saya ketemui itu kegagalan ya. Kenapa saya bilang kegagalan itu? Karena nge-lag-nya itu RAM-nya nggak mendukung, blank gitu ya. Tapi kalau misalnya udah RAM-nya itu di atas 4, itu pasti bisa support lah untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau untuk handphone, ya, walaupun itu RAM-nya 2, itu sudah bisa sih pakai aplikasi ini ya. Pengalaman saya sih kayaknya 2 udah bisa. Apalagi kalau dia udah sampai yang 8, wih, bagus banget dia bisa editingnya. Udah diekspor, ini yang akan muncul. Nah, teman-teman mau nge-review, geser, lihat yang tanda play-nya, klik. Kita puter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia contohnya teman-teman ya. Gimana cara supaya bisa menciptakan suatu konten. Nah, oke. Yang terakhir kita masuk adalah kalau kita sudah siapin konten videonya tadi, kamu berani nggak sih masukin karya pertama kamu itu ke sosial media? Ya. Jadi gini sih teman-teman ya, kalau kita mikir orang lain hasil-hasil videonya yang udah luar biasa,
dengan subscriber yang banyak, followernya banyak, views-nya banyak, ya, maka sering banget itu membuat kita nggak berani, ya. Siapa sih aku, kan begitu ya. Aku nggak punya follower banyak, ini nih, nggak. Tapi sekarang teman-teman harus mikir, waktu kalian benar-benar yakinin diri untuk ngikutin workshop online ini, tujuannya mau ngapain, ya nggak sih? Artinya pengen ngebuat karya, vlog, atau video atau yang lain sejenisnya yang bisa dimasukin ke sosial media. Bisa jadi naikin brandingnya kamu, usaha kamu, diri kamu, atau nunjukin ke orang-orang aktivitas kamu atau apa aja. Suatu saat itu bakalan berarti buat diri kamu. Ya, jadi kalian harus review dulu kontennya. Ya, kenapa harus direview? Supaya menemukan di mana kesalahan atau kelemahannya. Sesudah itu, teman-teman kalau mau ubah, proyeknya itu bakal masih tersedia. Ya, saya bagi kembali. Prosesnya itu masih akan tersedia di KineMaster. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Teman-teman nanti tinggal buka kembali project-nya, ya. Balik lagi. Ya. Di close. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat itu ya. Jadi, teman-teman tinggal ngeklik aja mana proyeknya yang mau diubah ini. Kalau mau diklik, klik. Tekan. Nah, teman-teman tinggal ubah aja ya, apa aja yang pengen teman-teman ubah, apakah susunannya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan soal editing ya, itu teman-teman. Yang penting kita harus berani memulai. Saya juga pertama kali pakai aplikasi ini karena saya ngelihat anak murid saya sendiri pakai aplikasi ini, lalu saya penasaran, ya kan. Akhirnya saya coba, ternyata saya suka, dan sekarang banyak banget yang udah bisa saya lakuin, selain saya bisa buat vlog, bahkan di sini juga bisa promosi produk ya dengan editing ini. Tapi nggak bisa sejauh ini kalau teman-teman nggak berani mulai dari sekarang ya. Nggak apa-apa gambarnya kaku-kaku, gambarnya masih berantakan ya. Tapi yang penting teman-teman udah punya ide yang bisa dituangkan di video ini. Karena apapun dari kita ini bisa jalan tuh gara-gara dari proses perkawinan ya nggak sih? Ada akhirnya dikandung, dilahirin, nangis, tata-tata, ditatih untuk berjalan, akhirnya berjalan, berlari, akhirnya bisa ya mewujudkan apa yang kita mau. Yang pasti jangan suka minder, ya, jangan suka minder sama karya-karya orang yang bagus, ya. Saya sendiri nggak mau minder, ya. Sama kayak ini pengalaman di Instagramnya kita itu ya Berita Medan, ya, yang kita collab sama Medan Review dan ada komunitas doa. Jadi di Berita Medan itu juga seperti itu. Ada adminnya juga di sini nanti. Untuk sesi selanjutnya mungkin di kesempatan lain, siapa tahu kita masih bisa ketemu lagi, bisa dijelasin gimana sih, next-nya itu gimana sih caranya untuk meraih followers. Nah, itu nanti untuk selanjutnya. Sekarang kita ini adalah fokus untuk memulai. Untuk paham aplikasi yang paling gampang kita gunakan, yang paling mudah kita akses, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi, kita banyak WFA atau sekolah di rumah, ya kan? Banyak yang mager-mageran, atau bahkan punya usaha sekarang yang dirintis dan pengen benar-benar dapat peluang banyak, ya. Jadi ini saatnya kamu untuk belajar pakai aplikasi ini. Oke, demikian dia materinya dan praktik kita secara langsung. Kembali kepada moderator kita. Oke, makasih Kak Jo. Ini kayaknya moderator kita ini lagi ada kendala ya. Halo. Ada kendala sedikit suaranya moderator. Ya, suara saya jelas enggak ya? Oke, suaranya udah bagus. Suara saya kedengaran. Kedengaran. Untuk sahabat sekalian, ada yang mau ditanyakan tidak untuk sesi kita yang terakhir ini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya atau berikan masukan? Itu Steven sama Dion. Oke, saya persilakan nama Steven, nanti baru Dion ya. Oke, Steven lebih dulu. Ganti judulnya mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan belum diganti judulnya. Judul Halo? apa itu?
Judul videonya tadi belum Ya. diajarkan cara mengganti judul videonya. Oh, berarti cara mengganti judul video ya. Ada yang lain lagi, Steven? Udah cukup. Oh, terima kasih. Oke. Dion, dipersilakan. Suaranya. Oh iya. Jadi di sini, bentar ya, saya alihkan kamera. Tadi ada kendala gini, Bang. Mana nih, Bang? Jadi, saya nggak bisa ambil media foto ataupun video, Bang. Ya, Dion. Iya, Di aplikasinya Dion atau di KineMaster? di KineMaster. Terus Di tadi KineMaster jadi, ya, oke. iya, jadi baru buka di KineMasternya langsung keluar gitu, kok. Dia jadi, Oh, ya nggak bisa ngedit. Maksudnya dia nggak bisa di berarti playback. kendala. Oke, berarti tidak bisa tarik gambar atau video masuk ke dalam aplikasi KineMaster-nya. Oke. Nggak bisa. Itu yang pertama kok, nggak bisa dari Oke. media. Yang kedua, ketika di playback dia nggak mau memutar videonya. Oke, berarti ada nge-like ya gitu, stop gitu Iya, ya. iya. Oke, ada lagi Dion? Nggak, udah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk satu yang ini, untuk sesi ini, satu orang lagi. Sebelum Kak Jojonya jawab, ada? Mungkin dari peserta lain seperti Kenji, Fiona, Finlay, Nova, atau ada yang lain? Kayak Simar, ini siapa ini Simar ini? Ada yang mau bertanya? Atau Dewi? Ayo, jangan malu-malu, manfaatkan sesi. Ayo, jangan malu-malu untuk manfaatkan sesi ini. Di saat kita WFH itu kita gunakan manfaat untuk editing ini untuk meraup banyak rupiah. Saya Pak, saya Mimi. Oke, si Mimi. Saya Mimi Pak, saya bisa bicara Pak. Saya dapat gambarnya, terus tulisannya sudah dapat, tapi setelah ini maksudnya gimana kita mau carinya, bisa dicari kembali gitu kan, kita sudah edit gitu kan, ada tulisan kalimatnya gitu, song from lockdown gitu dari title saya gitu. Jadi ini sampai di sini saja saya dapat gitu Pak. Yang lebihnya ya. Berarti Ibu sudah bisa edit gambarnya masuk, tulisan sudah, tapi untuk step selanjutnya apa? Begitu maksudnya? Iya Pak. Yang lainnya sepertinya kecepatan saya mau capture gitu ya.
kan saya Oh. pemula gitu. Oke. Nanti kita akan nanya ke Kak Jojonya, apakah bahannya itu bisa dikirim. Nanti kita tanya putusan beliau, karena itu kan karya beliau. Nanti akan dijawab oleh Kak Jojonya langsung ya, Cinimi ya. Ya, makasih. Oke, baik Kak Jo, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Steven, menanyakan bagaimana cara mengganti judul videonya. Kalau bisa nanti berkenan untuk di playback kembali. Yang kedua, dari Dion ada 2 pertanyaan. Oke, jadi ini untuk jawab pertanyaan dulu ya. Sebenarnya memang ini dia keterbatasan dari yang namanya workshop online ini ya teman-teman ya. Artinya ya kita cuma bisa sebatas ini, tapi sebenarnya untuk kategori penjelasan ini udah cukup baik sih kalau menurut saya, karena kalau kita hanya ikut seminar itu kan cuma melakukan penjelasan ya. Bedanya di sini adalah kita itu nggak bisa bertanya secara langsung dan ngasih lihat problem yang terjadi sama gawai ataupun gadgetnya kita masing-masing. Jadi ini kalau untuk ini maksud dari Coach Steven ini soal ganti judul video ya. Oke, jadi mau nggak mau kita balik lagi ya, bener ya. Kita balik lagi untuk gimana proses-prosesnya. Nah, ini dia, kita kembali lagi buka aplikasi yang tadi sudah sempat dikerjakan ya. Kalau kita mau ganti judul video ini, mengganti judul video atau memasukkan judul yang baru atau teks yang baru gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Balik lagi, kalau tadi udah ada project-nya ya. Kalau udah ada project-nya, ingat kalau untuk mengubah sesuatu, ini kan project nih. Saya zoom in dulu nih ya. Jadi ini dia project-nya. Ya. Ini yang gede-gedenya, ini dia barisan paling awalnya. Untuk kita pemula ini udah cukup baik. Tapi kalau kita udah mulai serius, ini nanti makin banyak nutrisi sampai ke bawah. Ya teman-teman ya, bisa aja sampai 10 bar. Bayangin, ini awalnya dulu. Jadi baris pertama itu kan bakal ada video atau gambar kita. Yang kedua adalah judul ataupun teks. Nah, untuk teks sendiri itu bisa diisi sampai 3 atau lebih ya jenis teksnya. Artinya sesuai dengan kemampuan teman-teman dan kesukaannya gimana ya. Ini dia. Lalu di baris ketiga ada background, baris keempat ada voice over ataupun dubbing ya, suara latar belakang kita. Kayak on the spot itu namanya ya, voice over atau dubbing mereka. Nah, ini kita balik, saya kecilin. Gimana caranya tadi untuk mengganti judul ataupun masukin ya. Kalau teman-teman udah ada ini, udah ada projectnya tadi, tinggal diklik. Ya, tinggal diklik. Saya kasih 2 versi ya teman-teman ya. Tinggal diklik kalau projectnya pengen ganti judul. Lalu, klik ya papan keyboard yang ada di atas. Ya, papan keyboard yang ada di atas. Lalu, teman-teman boleh klik dan ubah. Teman-teman mau ubah jadi apa aja. Ya. Apakah teman-teman mau buat apa aja tuh bebas ya. Udah, saya ganti itu. Nah, ini kan kegedean. Maka saya bisa kecilin. Klik di atas. Saya geser dikit ke sebelah kiri. Supaya ketemu sama tanda panah 2-nya. Saya kecilin. Ya. Lalu saya geser. Cara gesernya tinggal sentuh aja ke teksnya. Mungkin di awal masih kaku, tapi nanti lama-kelamaan teman-teman bakal terbiasa. Ya, ini dia caranya. Udah dimasukin. Klik, oke, udah jadi. Tinggal di play. Nah, kalau cara yang kedua, ya, mau buat teksnya, ya, masih baru, maka klik lapisan. Teman-teman, sesudah lapisan, pilih teks. Nah, lalu teman-teman bisa ketikkan, ya. Nah, sesudah selesai, pilih, klik. Nah, dia sudah muncul di sini ya. Kita tinggal gedein. Kita mau ganti warna. Saya mau pilih warnanya hitam. Lalu klik OK. Nah, supaya kelihatan, maka saya harus tambahkan shading putih di belakangnya. Ya. Saya pilih
Ikhtisar ya, ikhtisar di sini atau di teman-teman itu yang versi bahasa Inggrisnya itu bisa pakai outline ya, namanya outline yang versi bahasa Inggris. Lalu pilih nyalain enable. Pilih warna di sini yang putih supaya kelihatan. Oke. Nah, dia udah kelihatan. Itu caranya. Oke, gimana kok Steven? Untuk awal ya. Jo, mungkin saya mau tanya Jo, itu maksud saya ganti judul itu kan ketika kita sudah ekspor video itu, kalau kita kembali lagi kan dia tulisan di situ tak berjudul ya. Oh gitu. Ya seperti itu ya. Ya seperti itu maksud saya. Ya maaf ya mungkin rarat. Oke, thank you. Oke, kalau iya tadi saya mikir gitu sih. Jadi kalau mau ganti judul sebenarnya gampang ya. Artinya kita buka, biasanya itu nanti file videonya kemana ya sesudah diekspor, ya nggak sih? Jadi file video itu biasanya bakal dimasukin ke galeri, ya. Lalu nanti teman-teman bisa lihat aja tuh biasanya kalau di handphonenya aku itu namanya filenya itu export. Ini teman-teman lihat ya, export ya. Di handphone teman-teman juga bakalan kayak gitu sih, export. Klik, ya. Jadi kalau untuk ganti namanya itu sama kayak ganti nama videonya juga, ya kan? Caranya gimana? Coba saya tes di sini. Kalau yang versi ini apakah bisa langsung? Nah, ini kayaknya, oh ini nggak bisa. Nah, caranya untuk ganti nama ini, teman-teman harus buka file dari manager file, ya kok. Kok buka dari manager file, lalu pilih video, itu kan bakal banyak banget tuh video-videonya. Nah, contoh nih, videonya aku nih ya, yang pertama ini ya. Oke, ini kan tak berjudul nih. Pilih, lalu klik yang sebelah kiri, ya. Kemudian di bawahnya kan ada nih, tulisannya ini. Ada hapus, ada lainnya. Oke, saya coba klik ganti nama file. Ini di versi handphone saya ya, nggak tahu di handphone masing-masing. Ya udah tinggal diganti aja namanya. Apakah mau buat WO sejenisnya seperti itu ya, udah di save, nanti dia akan berubah. Nah, tapi kalau misalnya mau dimasukin ke YouTube, nah itu bisa diubah juga. Cara ngubahnya itu bisa nanti pakai dia YouTube Studio. Yang ini ya, teman-temannya saya klik ya YouTube Studio. Itu kalau dia di YouTube itu sih batasannya untuk ganti nama. Oke, gimana? Oke, aku ya. Berarti dia harus cari filenya dulu ya. Kalau dari aplikasi KineMaster-nya langsung ganti nama belum bisa berarti Jo ya? Iya, kalau dari KineMaster-nya belum bisa ya. Harus dari kita buka galerinya lagi. Ya, Oke, thank you. Terima kasih. Filenya itu bakal muncul di folder export di galerinya teman masing-masing. Namanya export supaya nggak kelimpangan nyari videonya di mana. Nah, yang kedua ini cara itu nggak bisa akses media ya, si Dion ya. Nah, jadi memang ini dia masalahnya kan Dion ya. Kenapa kita saranin supaya untuk pakai aplikasi ini tuh di Android. Kenapa itu memang benar-benar jauh lebih gampang dengan menggunakan ponsel cerdas ini ya, daripada dari PC ya. Itu tadi, kadang-kadang dia nggak support ya. Kadang-kadang dia nggak support, jadi kenapa kamu nggak bisa akses media ya. Bahkan ini juga, aku juga masih searching ini juga yang dia versi yang di Android di PC maksud saya itu bahkan beberapa fitur-fitur juga nggak ada kayak ekspornya di saya sendiri, tampilan ekspornya saya belum nemu ya, tampilan ekspornya itu di mana ya. Kalau misalnya dia misalnya tampilan ekspornya itu kalau dia versi ponsel itu gampang banget, tinggal di sebelah kiri ya. Kalau dia di versi laptop ini saya sendiri masih lihat juga kayaknya belum nemu. Nanti saya bakal nggak nemu. Jadi itu dia kelemahannya. Dulu juga saya pernah pakai kayak Filmora ya, terus beberapa aplikasi itu nanti watermarknya gede banget ya. Filmora itu gede banget tuh watermarknya. Jadi mendingan KineMaster agak imut dia di pojok kanan atas. Ya kan? Itu dia masih lebih imut itu sih. Maka aku saranin untuk Dion, kamu ganti pakai aplikasinya via handphone aja. Ketika kamu buka media, maka kamu langsung diarahin ke media mana saja. Ya, itu aja ya Dion ya. Makasih ya Bang. Oke, sama-sama. Selanjutnya ini untuk Cimimi ya. Oke. Sama, memang ini waktu kita masih terbatas banget ya Ci ya. Sebenarnya durasi kita ini udah lebih, tapi karena kita sama-sama semangat belajar, nggak masalah. Jadi gambar dan tulisan dapat
Oke, Ci, boleh terhubung? Coba jelasin lagi, Ci, yang Cici mau tanyain lebih spesifik yang kayak gimana. Ya, boleh, Ci Mimi. Oke. Nah, tadi sepertinya kayak Ci Mimi itu yang bakalan bertanya soal gambar dan tulisannya ya, yang dapat atau enggak. Ya. Berarti sebenarnya Ci Mimi ini kayak butuh waktu lagi untuk ngejelasin ya, Ci. Sepertinya admin nge-record, nanti mungkin bisa di-share ya, gimana proses-prosesnya, ya, Ci. Nanti Cici bisa belajar lagi apa yang udah kita pelajarin barusan, nanti kita bakal share lagi hasil belajarnya kita. Atau nanti kalau ya gitu ya, Ci ya. Oke ya, Ci. Oke, kembali ke moderator. Oke, baik. Saya rasa kita tutup ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, saya rasa tidak berpanjang lebar. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita ini. Dan saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggara dari pihak Berita Medan dan Medan Review. Kami juga berterima kasih dan harapan kita semoga acara ini bisa terlaksana kembali untuk lanjutan acara ini. Dan tetap pantau di Instagram Berita Medan dan Medan Review tentang kelanjutan acara ini. Dan semoga apapun yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan saatnya kita memulai hari ini. Jangan pernah menunggu karena ini adalah saatnya bagi kita. Mari kita berkarya yang lebih positif untuk mewujudkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Untuk semua peserta, saya mohon dengan kerendahan hati untuk mengaktifkan semua video karena kita akan mengambil dokumentasi foto. Semua videonya diaktifkan. Dan mungkin saudara Raymond bisa mengambil ini ya, foto ya, untuk capture kalau sudah, mohon dikonfirmasi. Oke, kita ambil ukuran pas foto. Kita bisa cek. Ini juga kelihatan. Ireo, Rita, yang masih belum aktif videonya, tolong diaktifkan. Ini handphone punya nih. Halo, ini ini yang satu. Bentar. Ini masuk ke Johannes punya layar ini. Bisa Johannes keluar dulu. Yang di-share tadi. Nah, ada. Oke, udah. Oke, layarnya. Untuk Oppo A12, tolong ininya diaktifkan videonya. Rita. Ini jadi aja tuh. Enggak, di sini aja. Nanti Oppo-nya. Oke, saya rasa semua sudah aktif. Oke. Rita belum nampak, Rita. Oke, ya Rita, tolong Rita. Oke, ambil posisi. Posisi semua. Oke, ambil senyum yang terbaik ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sekali lagi ya. Senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di acara kita berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Yes, bye.
Recordnya udah berakhir lah kok, nanti kebesaran filenya. Apa Ren? Nggak dengar. Recordnya kok. Rekamannya. Oh iya 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 benar. Bentar ya. Oke.